Kami, kelompok 1 dari TPB 38 yang beranggotakan sebagai berikut. Yang pertama, Adisti Faradila Gusman dengan NIM 121260180. Yang kedua, Zeta Agustri Azhara dengan NIM 121260182. Yang ketiga, Gracia Silalahi dengan NIM 121260169. Yang keempat, Fania Maharani dengan NIM 1211866. Dan yang terakhir, Muhammad Akil Maulana dengan NIM 1211863. Hukum Bernoulli merupakan sebuah konsep besar, hasil penggabungan beberapa unit konsep fisika seperti tekanan, massa jenis, laju zat alir, kekentalan zat alir, dan ketinggian potensi gravitasi. Kapasitas konsep ini mampu mendeskripsikan secara kualitatif dan kuantitatif perilaku dinamis zat alir atau cair dan gas, dalam ruang ataupun saluran berdinding padatan seperti pipa. Hukum Bernoulli merupakan hukum yang dapat digunakan untuk menjelaskan fenomena yang terkait dengan pergerakan cairan melalui penampang pipa. Hukum ini diturunkan dari hukum Newton, dan hukum kerja aliran cairan yang memiliki beberapa persyaratan seperti tunak, tidak turbulen atau lamilar dan streamline, tidak kental dan tidak dapat dimampatkan. Debit aliran atau Q adalah jumlah volume fluida yang mengalir per satuan waktu. Berikut adalah rumus dan keterangannya. Penerapan fluida dinamis dalam alat dispenser ini menyerupai bentuk tangki bocor. Prinsip tangki bocor menyerupai dalam menganalisis suatu kebocoran fluida. Bisa kita hitung kecepatan air, jarak jatuhnya fluida, dan waktu berapa lama terjadinya kebocoran tangki tersebut. Berikut merupakan rumus hukum Bernoulli. Persamaan Bernoulli menetapkan hubungan antara kecepatan aliran dan ketinggian dan tekanan permukaan air. Langkah-langkah dalam pembuatan dispenser mini. Yang pertama, siapkan alat dan bahan, yaitu 10 x 15 cm dan 4 lembar karton berukuran 10 x 10 cm dan 2 x 30 cm. Yang kedua, ukur kardus dengan panjang 40 cm. Yang ketiga, ukur kardus sepanjang 10 cm dan dilakukan sebanyak 4 kali. Yang keempat, potong lalu lipat kardus menjadi 4 bagian sehingga membentuk persegi. Yang kelima, potong kardus berbentuk persegi untuk alas gelas. Yang keenam, potong kardus berbentuk persegi lalu lubangi bagian tengah untuk memasukkan botol air. Yang ketujuh, gunting kardus kecil-kecil sebagai penahan alas botol lalu dilem. Yang kedelapan, gunting kardus dengan ukuran sesuai dengan alas gelas sebanyak 3 kali lalu dilem. Yang kesembilan, lem kardus yang sudah dilipat menjadi 4 bagian. Yang ke-10, lubangi botol dan juga kardus agar dapat dimasukkan sedotan. Lalu masukkan botol ke dalam kardus, lalu masukkan sedotannya dan dilem agar tidak bocor. Yang ke-11, tutup bagian atas dengan kardus yang sudah dilubangi sesuai ukuran botol dan kemudian dilem. Dan yang terakhir, satukan alas gelas dengan kotak kardus yang sudah diisi botol dan dilem dengan erat. Kesimpulan yang didapat setelah melakukan percobaan membuat alat dispenser mini sesuai dengan penerapan hukum Bernoulli, yaitu udara yang dihasilkan atau udara yang masuk ke dalam botol tersebut menghasilkan tekanan udara yang tinggi di atas permukaan air. Hal tersebut membuat air masuk ke dalam sedotan dan dapat mengeluarkan air pada saat tutupnya dibuka.
Begitupun sebaliknya, jika tutup botol tersebut kita tutup, maka air tidak dapat mengalir atau keluar karena tidak ada udara yang masuk. Dan supaya menghasilkan hasil yang jauh lebih baik, maka harus diperhatikan hal-hal yang dapat mempengaruhi hukum Bernoulli. Contohnya yaitu tekanan, kecepatan, dan perbedaan ketinggian fluidanya.